Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu menjadi pembuka aktivitas kesolehan kita di hari ini, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tafsir al-muyassar kita tentang surat Al-Kafirun, surat ke-110. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah didatangi berkali-kali oleh utusan Quraisy, Utbah bin Ubaidillah, Walid bin Mughirah, Asim bin Wail, dan beberapa pemuka kabilah mendatangi Rasulullah SAW memberikan penawaran. Penawaran yang pertama adalah mengangkat, kasih masuk. Penawaran yang pertama akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai raja di Mekah. Raja di Mekah. Tawaran yang kedua, mereka orang-orang Mekah akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk menjadikan Rasulullah SAW orang yang paling kaya di Mekah. Bahkan mereka pun menyatakan kesanggupannya untuk menjadikan Muhammad orang yang paling kaya di seluruh dunia. Ini tawaran yang kedua. Tawaran yang ketiga akan memilihkan Rasulullah SAW wanita Arab untuk dijadikan istrinya berapapun jumlahnya. Makanya di kalangan bangsa Arab istri lebih dari satu itu biasa. Kalau kita di Indonesia ini nggak biasa. Dan wanita-wanita yang akan dijadikan istri adalah wanita pilihan, bukan wanita sembarangan, wanita pilihan. Itu tawaran yang ketiga. Tawaran yang keempat akan memilihkan tabib pribadi untuk Rasulullah SAW, baik berurusan dengan fisiknya maupun fisikisnya. Kalau fisiknya tabib, dokter. Kalau fisikisnya para dukun. Jadi Nabi SAW akan disertakan dokter terbaiknya dan dukun yang paling mujarab. 4 tawaran. Apakah tawaran itu gratis? Tidak ada makan siang yang gratis.
Dari dulu sampai sekarang, kalau orang menawarkan sesuatu, itu tidak gratis. Nabi SAW ditawarkan itu dengan catatan, karena mereka memiliki keinginan yang terpendam, misi yang mereka sembunyikan. Bahasa kita, ada udang di balik batu. Kalau kata orang-orang Bekasi, ada udang di balik bakwan gitu. Karena peribahasa kita saat sekarang ini agak susah. Dulu di SD kita diajarkan kesusastraan, ya Pak Mulia. Sekarang nggak ada pelajaran kesusastraan itu, yang mengajarkan bikin syair, bikin pantun. Sekarang bikin syair nggak pakai pakem, pokoknya bikin pantun ngomong aja, ujungnya sama. Padahal bikin pantun itu ada pakemnya, ada kaidahnya gitu. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid bikin pantun. Karena khalifah, maka yang mendengar semuanya ketika satu kalimat dibacakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang dengar bilangnya cakep, cakep. Kayak kita dengar pantun cakep, cakep. Ditanya tuh Abu Nawas tuh yang ngerti pantun. Gimana Abu Nawas? Pantun apa itu? Ujungnya jalan-jalan, ujungnya buah-buahan, nggak mutu pantunnya, nggak ada pakemnya, nggak ada kaidahnya. Marah Khalifah, penjarakan Abu Nawas. Emang bikin pantun gampang apa gitu? Penjarakan. 1 bulan, 2 bulan di penjara, 3 bulan, 4 bulan. Kangen juga Khalifah Harun ar-Rasyid sama Abu Nawas. Keluarkan tuh dia tuh, kangen juga saya. Setelah dikeluarkan, kata Khalifah Abu Nawas, saya sekarang punya pantun yang baru, dengerin. Nah, ini pantun baru. Disampaikan oleh Khalifah pantun barunya. Orang-orang bilang cakep, cakep, cakep. Abu Nawas langsung berdiri dan bangkit meninggalkan ruangan itu. Khalifah tanya, kenapa ya Abu Nawas? Mau kemana kamu meninggalkan ruangan ini? Mau ke penjara. Tahu dia, daripada nanti disuruh masuk penjara, mendingan kesadaran sendiri dia masuk penjara. Apa itu pantun itu? Nabi SAW mendapatkan tawaran ini. Nabi SAW mendapatkan tawaran ini berulang-ulang. Makanya di dalam surat Al-Kafirun itu ada ayat yang berulang-ulang. Ayat yang kedua mirip dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, yang ketiga mirip dengan ayat yang kelima. Ada 2 ayat yang berulang. Berulang itu dalam kaidah surat Al-Kafirun itu karena mereka menawarkan tawarannya berulang-ulang. Maka Allah pun mengulang-ulangi, menegaskan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun diawali dengan qul. Ini menunjukkan bahwa surat ini penting. Surat ini penting. Qul. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran bacaan ayat yang diawali dengan qul, itu penting supaya fokus untuk mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan tawaran ini berulang-ulang. Maka Rasulullah SAW menunggu jawabannya dari Allah. Dia pikir Rasulullah SAW akan tertarik
Kalau kalkulasi kemanusiaan kita, mungkin kita akan tertarik. Pertama, jadi raja. Kan kalau jadi raja, titahnya menjadi wajib. Tinggal bertitah saja nanti kalau sudah jadi raja. Sembahlah Allah. Nanti orang Quraisy akan menyembah Allah. Itu pikiran ekonomis kita. Akan dijadikan Rasulullah SAW orang yang paling kaya di Mekah. Gak tertandingi yang lain. Bahkan mereka menjadikan Rasulullah SAW orang yang paling kaya di seluruh dunia. Kalau kaya kan enak. Orang bisa nunjuk itu karena punya uang, orang kaya. Dan orang kaya, titahnya itu didengarkan. Nabi SAW pun menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan wanita pilihan, disediakan tabib dan dukun yang mumpuni. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Karena tawaran yang mereka sampaikan itu adalah tawaran arisan keyakinan. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, nanti 1 tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan. Arisan keyakinan. Sampai kemudian tawarannya menurun. 1 bulan kami menyembah Tuhanmu, nanti 1 bulan kamu menyembah Tuhan. Sampai kemudian menurun. 1 minggu kamu menyembah Tuhan kami, nanti kami akan menyembah Tuhanmu seminggu. Sampai akhirnya menurun lagi. 1 hari kami menyembah Tuhanmu, 1 hari kamu menyembah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, arisan keyakinan yang sedemikian rupa itu dengan jawaban Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah jawaban ketegasan. Bukan sesuatu yang memandang orang lain itu dalam pandangan yang rendah berkaitan dengan interaksi sosial yang bernama toleransi. Sehingga kita mengenal istilah intoleransi. Ini jawabannya intoleransi. Janganlah kita disebut orang kafir. Akhirnya ada yang menyarankan, kalau gitu sebutnya apa dong? Non-muslim. Nggak ada di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang non-muslim. Kalau memang dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada diri kita, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang kafir. Inilah jawaban ketegasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya tawarannya melunak. Oke lah. Mereka kemudian menyampaikannya kepada pamannya Abu Thalib. Maka Nabi kemudian sampaikan kepada pamannya, wahai paman, kalau mereka bisa meletakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiriku, untuk berhenti berdakwah lalu mengikuti mereka, sampai kapanpun saya tidak akan lakukan itu. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya. Dimediasi sama pamannya nggak berhasil, mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW dengan tawaran yang paling halus.
Apa itu tawarannya? Ya Muhammad, gak usah macam-macam deh tawarannya, gak usah macam-macam deh persyaratannya. Apa? Engkau cukup mengusap Tuhan kami. Diusap Tuhannya, setelah itu kami akan beriman kepada Tuhanmu. Tawarannya menarik betul gitu. Kalau kita berpikir ekonomis lagi, apa susahnya mengusap, mengelap Tuhannya orang Quraisy itu, setelah itu mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, hampir saja kamu terpengaruh. Maka kemudian Allah ingatkan Rasulullah SAW, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang jahil, wahai orang-orang yang bodoh? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tawaran mereka untuk menerima tawaran arisan keyakinan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka pun kemudian menawarkan melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasakusuk didekati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dipilih orang yang selevel dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selevel jabatan sosialnya sebagai tokoh yang disegani, selevel dalam kekayaannya, selevel dalam kebangsawanannya. Untuk apa? Mungkin menjadi mediasi, mempermudah apa yang ingin mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW, kasakusuk melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditawarkan, udahlah balik lagi. Bukankah engkau tahu kita tuh punya Tuhan? Disebutkanlah Lata dan Uzza. Abu Bakar tanya, siapa itu Lata? Lata itu anak perempuannya Tuhan. Lata itu anak perempuannya Tuhan. Maka Abu Bakar bertanya, kalau gitu ibunya siapa? Kalau gitu ibunya siapa? Bahkan dalam riwayat yang lain, pertanyaannya dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq dengan pernyataan yang menyakitkan. Kapan nikahnya? Uzza itu kapan nikahnya? Sampai punya anak yang namanya Lata. Mengapa? Karena mereka juga pernah menawarkan dan bertanya hal yang sedemikian rupa kepada Rasulullah SAW tentang ketuhanan Allah. Mereka pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang eksistensi ketuhanan Allah dengan mengatakan, Ya Muhammad, tansibu rabbaka alaina. Ya Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu itu. Rasulullah SAW diminta untuk menjelaskan siapa nasab Tuhanmu itu. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu sangat menghormati nasab. Makanya mereka punya bin. Dan mereka punya silsilah itu yang mereka hafal sampai puluhan bin. Sampai puluhan bin. Kalau kita sampai berapa bin pada terbatas gitu. Maka Allah pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan, sebagaimana yang ditanyakan Abu Bakar Siddiq kepada Talha bin Ubaidillah. Kalau memang Uzza itu anaknya Tuhan, Lata itu anaknya Tuhan, Uzza itu bapaknya, siapa ibunya?
Dan pertanyaan yang lebih menyesakan, kapan nikahnya? Maka Tolha bin Ubaidillah nggak bisa menjawab. Sampai kemudian Tolha mengatakan, ya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah masuk Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini punya nama yang cukup banyak. Namanya surat Al-Kafirun. Tapi Nabi SAW menamakan surat ini dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Juga surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Karena muatan dari surat ini adalah menegaskan ketauhidan yang diyakini oleh kaum muslimin. Surat ini juga dinamakan surat Munabbaz, surat tentang pertentangan antara kaum muslimin dengan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini juga dinamakan surat Bara'atun minasyirik, lepas dari kemusyrikan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan surat ini tentu sangat istimewa. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan surat Al-Kafirun ini dengan beberapa poin. Pertama, memiliki pahala sepadan dengan khatam Al-Quran kalau dibaca 4 kali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada surat-surat yang memiliki keistimewaan bobotnya. Ada surat yang kedudukannya seperti sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Ada surat yang bobotnya 1/4 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Nah, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat dengan memberikan motivasi, apakah kalian tidak bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat dimotivasi oleh Rasulullah SAW, apakah kalian tidak bisa membaca Al-Quran, membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran berarti 10 juz. 10 juz. Kalau speed bacaan kita 1 juz itu 1 jam. Berarti kalau setengah Al-Quran 10 juz, kurang lebih sekitar 10 jam. Sementara malam saja nggak sampai 10 jam. Malam berapa jam? Tergantung begadangnya. Kalau begadangnya sampai jam 1 malamnya sudah selesai. Maka para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka menyampaikan, tidak mungkin. Maka kata Nabi, bukankah engkau bisa membaca Qul huwallahu ahad? Karena Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Akhirnya mereka menyampaikan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya akan banyak-banyak membaca Qul huwallahu ahad dalam setiap malam. Maka Nabi memotivasi lagi, kalau bisa membaca 10 kali Qul huwallahu ahad dalam satu malam, banallahu lahu qusuran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Bukan gubuk lagi, istana, kusuran fil jannah.
Jadi kita yang sudah pensiun malam-malam tuh bisa membangun banyak istana di surga itu. Ketimbang susah tidur, ketimbang cari teman bicara, udah baca aja Qul huwallahu ahad sampai berkali-kali. Demikian juga surat Al-Kafirun, setara dengan seperempat Al-Quran. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, disebutkan bahwa Qul huwallahu sepertiga Al-Quran, dan Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Beliau membaca kedua surat itu dalam 2 rakaat fajar. Ini maknanya membaca sebelum sholat subuh, membaca untuk sholat sunnah sebelum subuh. Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sahabat di Kuba itu favoritnya membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. 2 surat favorit. Tapi Nabi tidak menegur orang yang imamnya membaca surat pendek. Yang ditegur oleh Nabi justru yang membaca surat yang panjang-panjang. Kalau surat yang pendek, banyak orang ternyata favorit. Ditanya, kenapa kamu membacaannya Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun? Kata Abu Milhan, imam di Kuba, dia menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, aku cinta dan suka surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan karena bacaannya, hafalannya cuma segitu, bukan, tapi karena cinta. Maka Nabi SAW senang karena dia cinta dengan 2 surat itu. Ini bedanya kita kalau ditanya, kok bacaannya imamnya trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini imam trikul ini. Kok bacanya itu? Hafalannya cuma itu saja ya? Hafalannya memang terbatas. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita kalau dalam urusan menghafal itu nggak mudah. Usia 40 ke atas itu untuk menambah inventarisasi hafalan nggak mudah. Kita yang sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, bacaan Al-Quran kita merupakan inventaris hafalan kita di waktu kecil. Makanya kadang-kadang salah. Jangankan kita, ada ulama ahli baca Al-Quran ternyata suka lupa juga. Ada ulama pembaca Quran, penghafal Quran, yang satu namanya Kisai, yang satu namanya Yazidi, yang satu dari Kufah, yang satu dari Basrah. Ini dua-duanya dari Irak, tapi dua-duanya menjadi sumber ilmu. Kalau pada masa itu antara Kufah dan Basrah itu saling menaikkan gengsi. Siapa yang ilmunya mantap nih, mumpuni? Orang ini berdua ini diundang khalifah di waktu malam. Setelah datang waktu maghrib, Al-Kisai menjadi imam. Al-Kisai ketika menjadi imam, qadarullah, nggak berhenti tuh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kok imam nggak berhenti baca Qul ya ayyuhal kafirun, muter saja tuh.
wala antum abiduna ma a'budu wala dia muter. Kapan selesainya nih? Akhirnya ditegur oleh Al-Yazidi dari Basrah. Kata Al-Yazidi, fa'ara ahlul Kufah yartaji alaihi fi kul ya ayyuhal kafirun. Ini kok ulama qiraat dari Kufah sekedar membaca kul ya ayyuhal kafirun, gak berhenti-berhenti, salah. Kalau bahasa kita, ini ulama kelas tinggi kok baca kul ya ayyuhal kafirunnya aja salah. Jadi memang kadang-kadang kita suka keserimpet, akhirnya tergelincir, salah lisan kita membaca. Maka ketika datang waktu Isya, Al-Yazidi menjadi imam. Ulama Basrah ini jadi imam. Dan kesalahannya gak tanggung-tanggung, salah baca Al-Fatihah. Yang dibaca surat Al-Fatihah yang mestinya sambil merem pun hafal mestinya. Salah dia baca surat Al-Fatihah, lebih parah lagi rupanya. Maka kemudian Al-Yazidi yang salah jadi imam itu membaca Al-Fatihah, dia menyadari, ihfad lisanam la taqulu fatubtala innal bala muwakkalun bil mantiq. Katanya saat itu jagalah lisan kamu, jangan merendahkan orang, jangan merendahkan orang. Kadang-kadang kita diuji pada apa yang kita sebutkan itu. Nah, disinilah kita diminta oleh para ulama kita, jaga lisan kita, jangan merendahkan orang, jangan meremehkan orang. Pada surat ini dari awal sebagai sebuah penegasan, dan Rasulullah SAW pada prinsip surat Qul ya ayyuhal kafirun itu bukan dalam kaidah menawarkan keyakinan, tapi kaidah ketegasan dalam bersikap. Meskipun Nabi SAW itu orang yang lemah lembut, ketika dia menawarkan Islam kepada orang yang belum Muslim, Rasulullah SAW tawarannya tawaran yang lemah lembut. Disebutkan posisi kedudukannya. Misalnya saat Nabi SAW mengirim surat kepada para raja, mengirim surat kepada para imperium, kaisar-kaisar, Nabi menawarkannya dengan tawaran yang lemah lembut. Ya Kisra Azimir Rum, dikirimlah surat kepada Kaisar Romawi. Ya Kisra Azimir Rum. Nabi gak menyebutkan Qul ya ayyuhal kafirun, tidak. Bahkan yang menghina utusan Nabi pun Nabi juga menyampaikannya dengan penyampaian yang lemah lembut. Ya Kisra Farsi, wahai Kaisar Persia. Nabi SAW menggunakan bahasa yang lemah lembut ketika mendakwakan Islam. Tapi kalau dalam kaitan menguatkan basis keyakinan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah, Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah, tokoh-tokoh kita menyampaikan pandangannya sebagai seorang muslim. Gak mungkinlah kita mengganti, sebagaimana sebagian kalangan kaum muslimin ingin menampilkan Islam yang modern. Janganlah disebut kafir, sebutlah dengan muslim. Gak ada ayatnya. Maka para ulama-ulama kita kemudian menawarkan dalam bahasa interaksi, hubungan, kerukunan beragama dengan penyikapan, inilah agama saya, itu agama kamu. Karena tawarannya tawaran arisan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa kita kaum muslimin nggak mungkin menyembah Tuhan mereka. Dan mereka juga nggak mungkin menyembah Tuhan kita. Mereka menyampaikan arisan keyakinan ini nggak mungkin mereka penuhi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua larangan. Jangan menyembah Tuhan mereka dan jangan mengikuti cara penyembahan Tuhan mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah Tuhan mereka. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan eksistensi dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahad, beda dengan mereka. Sehingga jawaban tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala menepiskan bahwa kaum muslimin itu Tuhannya satu, beda dengan kalian. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, di dalam Ka'bah terdapat 360 berhala. Nabi hancurkan. Kenapa banyak berhalanya? Kenapa banyak Tuhannya? Nabi pernah bertanya kepada Husain. Husain ini ayah dari Imran. Imran itu orang Quraisy, anak dari Husain yang masuk Islam. Nah, Husain mendatangi Rasulullah SAW, ikut juga menyampaikan penawaran itu. Maka Nabi tanya kepada Husain, "Ya Husain, kam ta'budu alihatal yaum?" Wahai Husain, hari ini kamu menyembah berapa Tuhan? Kata Husain, "Na'budu sab'ata alihah." Hari ini saya menyembah 7 Tuhan. Jadi kenapa banyak betul berhala di Ka'bah? Itu karena memang mereka orang-orang Quraisy setiap hari beda-beda Tuhannya gitu. Hari ini 7, hari ini 5 gitu. Makanya ternyata ketika Fatul Mekah dikumpulkan, Tuhan mereka berjumlah sampai 360 yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka identifikasi Tuhannya sangat banyak, lebih dari 1. Jadi kalau sudah bosan, bikin Tuhan lain. Kalau sudah lapar, bikin Tuhan yang lain. Makanya Umar sampaikan pengalaman spiritualnya. Saya heran, saya dulu kenapa saya berpikir bodoh, kata Umar. Kenapa ya Umar? Saya bikin Tuhan itu dari tepung gandum. Kalau saya lapar, saya ambil tangannya, saya makan. Kalau kurang, saya potong kakinya, katanya. Kok bodoh betul saya ini, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu. Nah, sahabat yang lain bilang juga, saya ini kok bodoh. Setiap hari Tuhannya banyak, katanya. Kenapa pengalaman spiritual kamu? Habis kalau saya bosan sama Tuhan ini, saya bikin lagi Tuhan yang lain. Jadi Tuhan itu kayak pajangan di rumah. Bosan nih, interiornya ganti lagi. Nah, Husain ditanya sama Rasulullah SAW. Kata dia, "Ya Muhammad, hari ini saya menyembah 7 Tuhan." Kaifal ahwal alihatak ya Husain? Bagaimana kondisi Tuhan yang kamu sebutkan 7 itu? Kata Husain, "Sittata aliha fil ard wa wahidatun fis sama." 6 Tuhannya itu yang saya sembah ada di bumi, dan 1 Tuhannya ada di langit. Jadi orang kafir Quraisy juga menyembah Allah. Ketika mereka menyebutkan Tuhan yang ada di langit, itu maksudnya Allah. Sama teman-teman kita di daerah kota, di daerah tempat-tempat itu. Kenapa nih? Tuhan yang di atas belum menyetujui. Tahu
itu Tuhan yang di atas itu? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tanya lagi, kalau kamu satu hari gelisah, membutuhkan bimbingan, Tuhan mana yang kamu minta bimbingannya? Ya Husain. Maka Husain menjawab, kalau aku dalam kondisi yang bingung, linglung, gelisah, aku meminta bimbingan Tuhan yang di atas. Maka Nabi menyampaikan, kenapa kamu tidak menafikan Tuhan yang lain kalau memang pada waktu sangat kepepet dan darurat kamu menyembah hanya Tuhan yang di atas? Akhirnya disampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Husain masuk Islam. Anaknya Imran baru mendatangi ayahnya itu, dicium tangannya dan dicium ubun-ubunnya. Lalu dia berikan servis layanan. Kata Rasulullah, hantarkan dia dan pergauli dia dengan baik. Tadinya Husain itu ketika datang kepada Rasulullah, Imran anaknya nggak mau ngelirik. Jangankan salaman, ngelirik aja nggak mau. Jangankan mendekat, ngelihat aja nggak mau Imran itu anaknya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini prinsip keyakinan. Ada yang tanya, Ustaz, kalau gitu gak toleran para sahabat Nabi kepada orang lain yang belum muslim? Bukan, memang itu keyakinan. Sama seperti istri Nabi. Istri Nabi, satu diantaranya namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu anak Abu Sofyan. Abu Sofyan itu gembongnya Quraisy. Waktu perjanjian Hudaybiyah tercoreng, gencatan senjata 10 tahun tercoreng, orang-orang Quraisy ketar-ketir menghadapi Rasulullah. Wah, kita akan diserang. Maka kemudian mereka sepakat untuk mengutus Abu Sofyan menjadi diplomat agar membuat perjanjian ulang, MOU ulang. Datang Abu Sofyan ke Madinah. Nggak ada yang mau dengar. Nabi juga palingkan wajahnya ketika Abu Sofyan datang. Maka Abu Sofyan minta dimediasi anaknya Ummu Habibah. Abu Sofyan datang ke rumah Ummu Habibah. Ketika Abu Sofyan datang, Ummu Habibah segera menggulung apa yang namanya? Karpet. Digulung karpet. Kata Abu Sofyan, ya Ummu Habibah, apakah engkau akan menyiapkan karpet yang lebih bagus dari itu? Tidak, wahai ayah. Karpet ini merupakan karpet kesenangan Rasulullah SAW. Nggak layak untukmu diduduki. Marah Abu Sofyan. Sebeginikah kamu memperlakukan orang tuamu ya Ummu Habibah? Itulah keyakinan saya, ayah. Subhanallah. Tapi Nabi tetap mengajarkan berbuat baik. Makanya ketika Husain masuk Islam, layani ya Imran, layani orang tua kamu itu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan penegasan. Kami nggak akan menyembah Tuhanmu, dan kami juga tidak akan mengikuti cara menyembah Tuhanmu. Diulangi lagi, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Saya tidak akan menyembah Tuhanmu, dan kamu juga nggak mungkin menyembah Tuhanku. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan percaya sama orang kafir. Orang kafir memberikan tawaran apapun, itu pasti ada sesuatu yang diinginkan. Mereka saja punya kaidah, tidak ada makan siang yang gratis. Maka kita pun kaum muslimin punya prinsip, nggak mungkin orang kafir itu memenuhi janjinya, nggak mungkin. Inilah keyakinan yang diajarkan Nabi kepada diri kita. Saya tidak akan menyembah Tuhanmu, dan kamu juga tidak akan mungkin menyembah Tuhanku. Diulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi 2 kali. Ayat yang sering diulang-ulang itu menjadi perhatian. Tapi surat Al-Kafirun, ayat yang diulang-ulang itu bukan untuk perhatian, untuk menegaskan. Karena orang-orang Quraisy menawarinya berulang-ulang.
Datang lagi tawarannya beda. Kemarin tawarannya jadi raja, sekarang tawarannya bikin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Muncul lagi tawarannya mendatangkan dokter, mendatangkan tabib, mendatangkan dukun yang paling bujara. Datang lagi kemudian menawarkan para wanita. Karena mereka berulang-ulang menawarkan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan berulang-ulang surat Al-Kafirun ini. Ayat yang kedua sama dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, yang ketiga sama dengan ayat yang kelima. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Kafirun ini pada ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadi, lakum dinukum waliyadi. Kita sering mendengar orang mengatakan inilah pluralisme yang diajarkan Islam. Agama kamu, agamamu, bagi kami, agama kami. Tapi para ulama mufassirin memberikan penjelasan bahwa lakum dinukum waliyadin itu ancaman. Bukan terserah agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Bukan begitu. Para mufassirin menyebutkan ayat ini merupakan ancaman. Artinya, jangan sekali-kali lagi kamu menawarkan toleransi yang salah kepada kami. Begitu dimanainya. Lakum dinukum waliyadi. Nah, kadang-kadang kita ngelarang orang kan juga dengan kalimat sepertinya mendorong. Kita mau keluar rumah, ada tetangga kita parkir kendaraannya di tengah-tengah, mengganggu yang lain. Sehingga kita sebut itu motornya kurang ke tengah tuh naruhnya tuh. Itu motornya kurang ke tengah naruhnya tuh gitu. Sehingga dianggapnya biasa gitu. Padahal maksudnya kita geram tuh, nggak suka gitu. Ini yang kemarin di satu kota kabupaten nggak selesai itu. Ada kondisi dalam kaidah bertetangga itu nggak selesai. Yang dilakukan oleh kiai lagi, ya Allah, mestinya berlapang hati saja. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin itu prinsip toleransi yang diajarkan Islam. Inilah agama kami. Itu agama kamu. Jangan menawar-nawarkan lagi. Kamu melakukan keyakinan agama kamu, silakan, kami tidak ganggu. Tapi juga kamu jangan mengganggu semua aktivitas pelaksanaan peribadatan kami kepada Tuhan kami. Itulah prinsip yang diajarkan Allah. Itulah prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga ayat ini sebagai sebuah ancaman kepada mereka, dan Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sikap ketegasan. Maka surat Ya Ayyuhal Kafirun ini merupakan surat yang mengajarkan kepada kita ketegasan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan keesaannya, esa dalam zatnya, esa dalam hak pengabdiannya, esa dalam sifat dan nama-namanya, dan esa dalam penciptaan dan kepemilikannya. Begitulah yang disebutkan oleh para mufassirin mengenai surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Kita sempurnakan majlis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang mendapatkan kesusahan semoga Allah berikan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu beristiqomah dalam kaidah beragama kita. Ala hadhihi wa qulinatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka minan nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.